sepanjang kita hidup, kita pasti diperhadapkan oleh begitu banyak pilihan-pilihan yang harus kita buat. Begitu kita salah membuat pilihan, maka ada konsekuensi besar yang harus kita tanggung di kemudian hari. Nah, dari sekian banyak pilihan yang harus kita buat di dalam kehidupan kita, memilih pasangan hidup yang tepat, itu adalah salah satu bagian tersulit yang harus kita hadapi. Karena pada waktu kita salah memilih pasangan hidup, maka ada begitu banyak penderitaan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, memilih pasangan yang tepat, maka kita akan menikmati bagaimana kebaikan dan keindahan di dalam sebuah pernikahan menjadi bagian dalam kita. Mari kita bahas tentang hal ini bersama-sama. Salah satu keputusan penting yang harus kita buat selama kita hidup, dari sekian banyak pilihan yang Dieter ya, itu soal pasangan hidup. Setuju. Karena di titik ini ada begitu banyak orang jatuh, hancur karena menemukan orang yang salah. Yeah. Mereka mengejar sesuatu yang salah. Mereka mengambil apa yang bukan menjadi bagian mereka. Nah, jadi kalau persoalan pasangan hidup ini kayaknya menjadi problem abadi ya. Mungkin dari zaman kakek kita masih hidup sampai zamannya kita, dan akan diteruskan oleh kita punya anak cucu nih. Yeah. Nah, jadi kita perlu ngobrol tips-tips yang ringan-ringan aja. Gimana sih gitu ya, untuk kita bisa menemukan pasangan hidup yang pas. Karena yang cantik belum tentu buat kita, atau yang jelek pun juga belum tentu bagian kita, begitu kan. Jadi yuk kita ngobrol soal ini. Siap. Jadi memang masalah pasangan hidup ini menentukan nih ya. Masa depan. Menentukan yang kita hidupi selama di dunia ini, neraka atau surga di rumah. Itu menentukan. Betul, ya. Betul banget. Yang udah menikah, katakan amin. Surga dan neraka. Surga dan neraka, ya kan, kita mau mengalami surga di rumah atau mengalami neraka, ya piring terbang terjadi terus, ya kan, itu pilihan-pilihan kita yang kita lakukan pada waktu kita memiliki pasangan hidup. Nah, mungkin buat aku ya, Ko Petrus ya, bahwa memilih pasangan hidup itu harus ada tiga pattern. Kita mengerti bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh, dan roh, ya kan? Makanya karena dari tubuh, jiwa, dan roh, maka nggak bisa enggak kita juga harus memilih pasangan hidup kita berdasarkan prinsip ini, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Cuman yang pertama yang harus kita lihat adalah bukan tubuhnya dulu. Karena kalau tubuhnya dulu kan bicara soal casing kan. Dan biasanya casing itu menipu biasanya. Karena tampilan luar kita bisa poles, kita punya duit kita bisa poles, tarik sana tarik sini, tapi yang di dalam ini yang lebih penting. Karena secantik-cantiknya orang, seganteng-gantengnya orang, percayalah bahwa kalau dia tua pasti peot juga, pasti keriput juga. Makanya ketika kita memilih pasangan hidup, faktor yang paling penting adalah bukan masalah tubuhnya, bukan masalah yang ada di luar, tapi yang faktor yang ada di dalam nih. Nah, spiritnya dulu, rohnya dulu, yang perlu kita mengerti, yang perlu kita pahami. Gitu. Kalau menurut aku sih gitu kok. Nah, seperti apa? Jelasin roh. Ya, maksudnya kalau kita mau lihat seseorang, kita mau lihat apakah orang ini cocok atau layak menjadi pasangan kita. Faktor spiritual atau faktor spirit itu artinya begini, artinya kita mesti ngerti orang itu spiritnya sama nggak dengan spirit kita. Ya, orang itu punya kepercayaan yang sama nggak dengan kita. Karena kalau sumpamanya nggak sama kepercayaannya, terus kita menikah, wah ini bakalan repot. Karena apa? Karena prinsipnya berbeda. Jadi kan kalau kita tahu prinsip-prinsip umum cari pasangan hidup kan, 1 seiman. 2 sejalan, 3 sepadan, 4 juga bisa searah gitu ya. Nah, kalau bicara ke poin kamu pertama tadi soal spirit, nggak cukup cuma seiman dong. Karena pada kenyataannya ada banyak yang sama-sama Kristen, yang selingkuh juga, yang cerai juga, yang mukul juga. Setuju. Nggak cukup cuma seiman. Iya, karena beragama itu belum tentu bertuhan. Setuju. Iya kan? Ada orang begitu banyak beragama, tapi kelakuan mereka sangat tidak beragama sekali. Makanya kenapa kita perlu mengerti bahwa
yang di dalamnya mereka ini benar dulu spiritnya. Karena kalau mereka punya spirit hubungan dengan Tuhan, benar, pasti hubungan dengan sesama itu pasti benar. Makanya kita perlu cek dulu nih, dia spiritnya bagaimana. Ya kan? Jadi yang kamu maksud spirit di sini adalah tingkat kedewasaan dan takut akan Tuhannya. Setuju. Iya. Bukan cuma agamanya sama gitu. Iya. Jadi faktor pertama agamanya udah harus sama dulu, ya kan? Biar paling gampang ya. Yang paling gampang. Seleksi awal. Seleksi awal, pintu masuk. Iya, pintu masuk. Walaupun belum menjamin ya. Belum menjamin. Yang kedua adalah dia punya Alkitab sama nggak dengan kita? Karena ya Kristen Alkitabnya bisa beda. Iya kan? Terjemahan-terjemahannya juga bisa. Kita lihat dulu, ya kan? Yang ketiga, dia hidupi nggak firman Tuhan? Dia jalani nggak apa yang dia baca? Iya, dia jalani nggak, dia hidupi nggak? Itu faktor-faktor penting tuh, iya kan? Yang ketiga, dia bagaimana dengan Tuhannya, bagaimana dalam kehidupan kesehariannya? Respon-responnya bagaimana dengan tekanan yang ada? Apakah dia berespon sesuai dengan firman Tuhan? Itu perlu kita cek. Respon dan reaksinya. Nah itu berasal dari spiritnya, berasal dari rohnya kan. Yang di dalam kita kan menentukan apa yang ada di luar. Betul. Kalau yang di dalam kita udah nggak beres, kalau spiritnya udah tidak masuk dalam kualifikasi, ya udah jangan lama-lama di situ. Jangan diterusin. Jangan diterusin, putusin aja. Tapi kan permasalahannya gini, Dieter. Ya. Kita bisa ngomong begini nih karena kan juga secara usia kita kan juga mulai matang. Ya. Kamu sekarang berapa sih? Aku sekarang 38. 38, tuh udah mau kepala 4. Sedangkan yang mau pacaran-pacaran ini kan usia 18, 20, 22. Nah mereka kan nggak punya parameter seperti yang kita bicarakan hari ini. Nah kalau kita kembali ke 20 tahun yang lalu juga kita kan juga melakukan kesalahan yang sama. Melakukan kesalahan yang sama. Setuju. Apa yang menurut kita rohani, ternyata bukan. Apa yang menurut kita bagus, ternyata bukan. Parameter yang kedua, makanya pintu masuknya adalah spiritnya dulu perlu kita cek. Ya kan tadi kan tubuh, jiwa dan roh. Ya kan? Kalau roh itu kan udah kita bahas. Roh udah nih, ya kan rohnya oke nih. Takut Tuhan apa enggak? Cinta Tuhan atau tidak? Setuju. Ya kan dia menghidupi firman Tuhan atau enggak? Bagaimana kehidupan kekristenannya bagaimana gitu kan? Nah yang kedua faktor jiwa, soul. Nah faktor jiwa ini bicara soal karakternya. Ya kan, karena orang boleh hebat di gereja, ya kan mungkin dia pelayanan, ya kan, tapi karakternya tidak menunjukkan bahwa dia seorang yang takut akan Tuhan, ya kan, suka mukul, kata kasar, atau dia berespon salah. Nah ini perlu jadi acuan juga buat kita. Iya kan, karena ada begitu banyak orang, ya itu dia kok Petrus tertipu dengan casing luar. Wah, dengan pelayanan, dengan kehidupan bergereja, tapi dia nggak tahu karakternya. Makanya saran saya, kalau kita mau mengenal seseorang, jangan langsung dijadiin pacar dulu. Karena kalau udah dijadiin pacar, ya orang itu udah masuk ke hati kita. Wah itu, beratnya begitu. Nah itu yang mungkin jadi masalah paling inti dari semua kehancuran yang terjadi di anak-anak muda. Orang bisa kena narkoba, orang bisa kena rokok, orang bisa kehidupan malam, ya kan karena itu gagal Maksudnya gini, kalau orang-orang yang sudah mulai beranjak dewasa, kita kan bisa atur jarak. Begitu kita ketemu orang, mana yang boleh ngedeket, mana yang nggak boleh, mana yang jaraknya kita tahan, karena hubungan juga cuma segitu aja, mana yang boleh personal masuk lebih dalam sama kita. Tapi orang-orang muda kan nggak begitu. Ketemu suka, apalagi kalau udah tinggi putih kayak anggota-anggota K-pop gitu, itu kan langsung welcome. To my world begitu ya. Begitu langsung pacaran, sebentaran doang anak-anak zaman sekarang. Mulai pegang, mulai cium, mulai lakukan hal-hal yang lebih dalam. Dan itu terjadi gitu kan. Setuju. Karena mereka nggak bisa jaga jarak itu. Makanya jangan terlalu terburu-buru memasukkan orang yang tidak kita kenal serius, tidak kita kenal benar, buru-buru masuk ke dalam hati kita. Ya kan sama kayak kita di rumah lah. Kalau di rumah kita kemudian ada tukang somai lewat, ada tukang sate lewat. Nggak mungkin masuk rumah langsung. Nggak mungkin langsung, Bang, nanti satenya tolong diantar ke kamar saya. Nggak mungkin.
tukang sate mah cuma sampai di pagar aja. Iya. Di luar aja cukup. Di luar aja cukup. Ya kan? Apa yang terjadi kalau kemudian orang buru-buru kita masukin ke dalam kamar kita, kita masukin ke dalam hati kita, maka dia akan dengan segera mengacak-ngacak hati kita, merusak kehidupan kita. Itu dia yang paling penting. Nah ini bagus, Dieter. Jadi intinya adalah mengenal batas dalam sebuah hubungan itu penting. Setuju. Dan kita harus pintar mengatur jarak. Iya. Mana yang boleh di luar pagar rumah kita, mana yang boleh masuk ke dalam rumah sedikit, dan mana yang boleh masuk ke dalam kamar kita. Iya. Nah, kalau semua yang orang yang kita kenal tuh kita open, mereka bisa masuk, nggak heran kita tuh jadi kayak piala bergilir gitu ya. Kali ini hari ini dipegang sama si A, besok pindah dipegang sama si B, atau jadi kayak sandal jepit, dicoba sama yang satu, besok dicoba sama yang lain. Dibeli kagak, cuma dicoba-coba. Dan harga diri jadi penting gitu, dipertaruhkan di sana. Setuju. Iya, makanya kenapa ya itu kita perlu mengenal spiritnya bagaimana, karakternya bagaimana. Iya kan, kalau memang karakternya nggak bener atau dia baru kita kenalan udah minjem duit atau segala macam gitu ya, yang membuat kita nggak srek, ya seharusnya kita jangan bawa dia ke ranah-ranah yang bisa menyakiti hati kita. Iya. Itu loh, cukup jadi temen aja atau cuman kenalan aja. Cukup gitu tahu aja. Cukup tahu aja. Tapi itu betul, Dieter. Ya. Karena kalau begitu kita kenal seseorang, atau sebelum kita memutuskan orang itu jadi pasangan kita dan kita menikah dengan mereka, kita mesti banyak yang harus kita cek gitu ya. Iya. Bukan cuma bibit bebet bobotnya, tapi masa lalu dia tuh bagaimana. Setuju. Orang ini pernah luka nggak sama orang tuanya, sama papanya, sama mamanya. Kalau orang yang kita sayang itu pernah luka dalam dengan orang tuanya dan itu nggak selesai, pada waktu kita menikah dengan dia, maka trauma yang dia alami itu akan diberikan kepada kita juga. Dibawa sampai kepada pernikahan. Minimal kita akan merasakan dampaknya. Setuju. Kita perlu lihat bagaimana cara dia bicara dengan orang tuanya, cara dia bicara dengan saudara-saudaranya, bagaimana cara dia bersikap dengan uang, bagaimana cara dia menyelesaikan konflik. Itu adalah hal-hal non-rohani yang menjadi faktor penting sebelum kita membuat keputusan dalam pernikahan. Iya, pintu masuknya. Iya. Jadi dengan kata lain bahwa dalam membuat keputusan yang besar ini tidak cukup kalau cuma satu iman, loh, Dieter. Iya, memang kan makanya tadi aku bilang dari awal bahwa manusia itu terdiri dari 3, tubuh, jiwa, tubuh, dan jiwa, roh. roh, begitu ya. Betul nggak sih? Iya. Nah, pintu masuk segalanya supaya kita bisa ringan di kemudian hari adalah yang pertama spiritualnya. Iya. Karena kalau spiritualnya udah berbeda, ini untuk menjalani ke depannya itu bakal banyak tantangan gitu. Iya. Dan mungkin bukan cuma spiritual ya, cara melihat sebuah kehidupan juga itu penting. Setuju. Kayak satu ketika ada orang datang pengen ngobrol sama saya soal pernikahan. Dia bilang gini, masalah mereka selama menikah itu bukan uang, bukan hobi, bukan yang aneh-aneh, tapi cuma satu. Misal ada satu persoalan dan harus buat keputusan, ini nggak pernah sama. Suami maunya A, istri maunya B. Setuju. Ributnya di situ terus. Tapi karena ini nggak pernah bisa selesai, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Padahal sayang ya, sama-sama pelayanan, sama-sama baca Alkitab tiap hari. Iya. Cuma beda cara melihat sebuah kondisi, itu bisa berakhir dengan sebuah perceraian. Bisa, dan begini juga kok, siapa yang mendrive kehidupan mereka itu menentukan juga. Ya contoh ya, mereka seagama, mereka pelayanan, mereka Kristen. Tapi belum tentu yang mendrive kehidupan pasangan suami istri ini adalah Tuhan. Iya. Karena kalau yang mendrive kehidupan pasangan suami istri adalah Tuhan, mereka pasti akan menemukan jawaban dari pertikaian mereka di dalam firman Tuhan. Mereka akan menemukan titik yang sama. Titik yang sama. Ketemu di titik yang sama. Iya kan? Itu kalau sama-sama takut Tuhan. Sama-sama takut Tuhan. Kalau sepadan, seimbang. Iya kan? Tapi kalau udah beda agama, udah susah. Karena manual booknya aja udah beda. Iya. Iya kan? Buku panduan kehidupan, ya kan? Iya. Itu udah beda, makanya susah. Dan itu yang banyak terjadi di kalangan para pengerja ya. Iya. Yang cuma satu pihak yang melayani, sedangkan suaminya belum atau istrinya belum. Nah itu hari Minggu pisah. Yang satu pelayanan di gereja, yang satu di luar gereja. Lalu yang satu ikut komsel, yang satu ngumpul sama teman-temannya. Dan akibatnya mereka akan menemukan banyak konflik. Karena walaupun mereka serumah seranjang, tapi sebetulnya dunia mereka berbeda. Setuju. Dan kalau sudah sampai di titik ini, mereka nggak bisa saling nuntut.
untuk bisa dimengerti. Iya. Karena sampai kapanpun nggak akan pernah bisa ngerti. Iya. Tidak berada di dunia yang sama. Iya. Iya. Makanya itu kenapa perlu kita cek semuanya. Iya. Karena kalau kita udah cek semuanya dan kita tahu kelemahan-kelemahan orang ini atau kelemahan-kelemahan orang yang akan menjadi pasangan kehidupan kita, nah kita bisa deal nggak di awal, iya kan? Kalau memang kita udah nggak bisa kompromi di awal dengan hal itu, jangan diterusin. Nah yang terjadi kan hari-hari ini perceraian terjadi di dalam kehidupan kekristenan karena sesuatu yang mereka remehkan di awal, iya kan? Mereka remehkan ternyata ini menjadi, ya tahu. Ya jadi bola yang akhirnya menghanguskan pernikahan mereka. Tapi itu yang terjadi di banyak orang Kristen, Peter. Iya. Mereka berpikir atau memakai satu prinsip firman Tuhan untuk membenarkan keputusan mereka. Misalnya contoh, nggak apa-apa, nggak seiman, nanti juga pelan-pelan Tuhan kerja, dia bisa bertobat. Iya. Itu sebenarnya sama juga bunuh diri, ya kan? Iya dong. Ya, kalau terjadi, kalau pasangannya nggak berubah gimana? Kalau suaminya nggak berubah bagaimana? Atau nggak apa-apa deh, misalnya udah jelas-jelas suka mukul, sayang, nanti pelan-pelan Tuhan ubah. Nah ini sebenarnya adalah sesuatu yang harus disadari oleh banyak anak-anak Tuhan bahwa pernikahan itu nggak bisa cuma dimulai dengan andai-andai atau pengharapan-pengharapan yang baik. Iya. Karena kenyataan itu berbeda jauh sekali. Bener, karena ya begini, kita mesti punya prinsip bahwa kita sebagai pasangan atau sebagai manusia, kita tuh nggak bisa ngubah orang. Setuju. Setuju ya kan? Memang Tuhan bisa ngubah orang itu, betul nggak sih? Cuman waktunya kapan kan kita nggak pernah tahu. Iya. Dan apakah kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di depan? Iya. Nah kalau kita nggak siap untuk menghadapi semua kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita atau pernikahan kita, ya agak bodoh aja sih kalau kita melanjutkan itu semua. Ya bodoh sebetulnya. Iya kan? Bodoh, iya. Itu yang kamu bilang tadi, bukan surga yang turun, tapi neraka yang turun. Itu. Iya, tapi susah ya Dieter, kita kalau ngomong sama orang-orang muda itu, mau Kristen sama mau Kristen ataupun non Kristen sama aja sebenarnya. Kalau sudah penuh nafsu, orang tuh nggak bisa dibilangin. Iya. Kalau istilah orang dulu, tai ayam tuh rasa coklat. Kalau lagi jatuh cinta gitu ya. Udah tahu ini tai ayam. Masih dijilat juga. Iya, ini coklat. Ini coklat bukan tai ayam. Begitu. Itulah yang kenapa Alkitab bilang jauhilah nafsu orang muda. Iya, benar. Karena apa ya? Karena orang muda itu kan begitu menggebu-gebu kan, orang mau bilangin apa, kita nggak hiraukan, kita cuekin segala macam. Percayalah buat teman-teman nih para pendengar yang masih pada muda bahwa orang tua itu punya pengalaman. Iya. Dan nggak mungkin ngasih yang jelek buat kita. Dan tidak mungkin memberitakan sesuatu yang jelek kepada kita. Itu dia. Jangan sampai kita nggak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman yang udah mereka berikan kepada kita. Itu dia sih. Iya. Karena banyak cerita-cerita konyol yang sampai ke saya. Konflik-konflik dalam rumah tangga. Misalnya yang pertama, ini yang paling sering nih ya. Iya. Kalau orang-orang konseling. Waktu menikah semuanya baik. Dia tuh baik, sabar, perhatian, suka ngasih barang. Waktu pacaran ya, betul. Begitu menikah beda. Itu kayak masa promonya udah habis begitu ya. Ada yang kedua, nggak tahu pada waktu masuk menikah pikir masih bujang. Ternyata udah punya istri, udah punya anak. Itu dia. Nah, buat saya tuh nggak habis pikir, lu pacarannya tuh bagaimana? Iya. Kok bisa nggak tahu sifat asli dari pasangan? Baru tahu setelah nikah tuh baru tahu. Berarti dari cara berpacaran juga udah nggak bener. Iya. Karena itu kok Petrus kesengsem. Kesengsem ya? Nah, contoh. Tadi kan aku bilang bahwa kalau kita mau memilih pasangan hidup, kita harus mulai dari roh, jiwa, atau tubuh. Nah, ada begitu banyak orang terbalik. Yang dilihat bukan rohnya dulu, yang pertama kali dilihat adalah tubuhnya dulu. Tubuhnya itu bicara soal penampilan fisik, cakepnya, rambutnya, dari suku apa, kulitnya bagaimana. Itu yang banyak orang ketipu di situ. Ya kan, tanpa mereka melalui jalur yang benar. Kalau kita hanya sekedar cuma melihat fisik, penampilan, itu dia yang aku bilang dari awal. Seringkali penampilan atau fisik menipu. Tapi sekali lagi Dieter, kita ngomong gini kan karena kita ini kan
pelayanan ya. Yeah. Kita kan hamba Tuhan, Yeah. boleh dibilang. Kita punya pengertian. Tapi buat orang-orang di luar sana yang tidak melakukan seperti yang kita lakukan, mereka kan nggak punya parameter ini. Yeah. Boro-boro bisa menempatkan bahwa faktor rohani itu di atas segalanya. Yeah. Orang baca Alkitab juga enggak. Nah itu bagaimana? Ya itulah kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Konsekuensinya akhirnya mau nggak mau mereka tanggung sendiri. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau kita sebagai influencer lah gitu ya. Iya. Ya kita harus mengajar mereka, memberitakan ini kepada mereka. Ya supaya mereka bisa mengerti bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk mereka bisa menemukan pasangan hidup yang tepat. Saya percaya bahwa begini juga Ko Petrus, bahwa ketika kita menemukan seseorang, tidak ada manusia yang sempurna, kita juga nggak sempurna, betul nggak sih? Yeah. Tapi ketika kita udah mencek, kita udah ada pattern-pattern bagaimana caranya mencari pasangan hidup, setidak-tidaknya kita udah mengerti, kita udah tahu kelemahan dari orang yang akan menjadi pasangan kita. Dan kalau kita udah tahu kelemahan-kelemahan dia, tinggal bagaimana keputusan kita. Kita mau deal nggak dengan kekurangan itu, iya kan? Gitu cara. Kalau menurut aku sih gitu. Dan sehat secara jiwa dan emosi itu penting. Iya. Sebelum orang masuk dalam pernikahan. Setuju. Makanya ada soul level di situ. Iya. Ya kan, ada ngecek jiwanya. Ini dia emosinya gimana? Betul. Ya kan, dalam tekanan ini responnya bagaimana? Ada orang-orang yang waktu pacaran, baiknya luar biasa. Ya kan, semuanya disapa. Tapi begitu masuk pernikahan, wah ternyata kaget. Hipertensi tingkat tinggi. Iya. Nggak boleh kesentil dikit, ngomong kotor, ngomong jorok. Itu yang terjadi. Ada banyak kasus, ribut dikit, main pukul, main gambar. Di kasus yang lain, laki-laki yang lebih takut dengan papa mamanya dibanding lebih sayang dari istrinya. Itu semua adalah ciri-ciri bagaimana orang itu sebetulnya nggak siap secara mental untuk masuk dalam pernikahan. Kasus lain lagi yang juga nggak kalah banyak, di mimbar itu kelihatan hebat, kelihatan baik, tapi di rumah bersikap sebaliknya, ngomongnya, cara buat keputusannya. Nah, jadi sembuh secara jiwa dan emosi itu penting sebelum kita masuk dalam pernikahan. Setuju, iya kan? Ini Kristen non Kristen nggak ada hubungannya begitu. Iya. Semua orang harus bisa memastikan soal masalah itu. Dan ada satu lagi yang perlu dicek sih, Ko Petrus, masalah ini ya, mungkin faktor keturunan juga ya kan bisa dicek sebelum melakukan pernikahan, itu kan bisa dicek kan. Nah, itu dicek juga tuh. Keturunan maksudnya? Keturunan maksudnya orang ini bisa punya anak nggak, itu yang perlu dicek juga. Takut karena bisa jadi masalah juga ke depannya. Secara genetik boleh nggak menikah, kalau nggak nanti anaknya bisa ada kelainan atau sakit berhubungan dengan darah dan lain-lain ya. Iya. Tapi orang kan kadang nggak berpikir sampai sejauh itu ya, Dieter. Iya, itu dia. Iya. Makanya kenapa hari ini kita bikin konten ini kan, supaya kita bisa memberitahukan kepada teman-teman ternyata mencari pasangan itu bukan hanya sekedar suka. Karena suka itu nggak kekal. Ya, relatif. Perasaan itu nggak bisa dipegang. Iya, perasaan itu nggak bisa dipegang. Yang bisa megang kita itu cuma komitmen, ya kan? Betul. Ya, makanya kita perlu cek, ya kan? Karena pernikahan di dalam Kristen itu kan sekali seumur hidup. Iya. Sekali udah masuk nggak bisa keluar lagi. Iya. One way ticket. One way ticket. Makanya kalau kita mau pergi ke suatu tempat yang cuma sekali perjalanan, kan kita mesti cek nih tempat ini gimana, ya kan? Lihat-lihat dulu, survei dulu, ya kan? Jangan main langsung di hantem-hantem aja. Kalau dibayar tuh tempat, kita nggak bisa komplain kalau kita nggak suka. Uang nggak bisa dibalikin, ya kan? Itu dia. Jadi kita punya tips dari kamu satu. Lihat kerohaniannya. Iya. Bukan cuma satu agama ya. Iya, spiritual. Jadi kita mesti harus satu agama. Iya. Harus. Satu agama, cuman kan beragama itu belum tentu dia bertuhan. Iya kan? Makanya bagaimana cara kita melihat orang itu benar-benar beragama Kristen, bertuhankan Yesus. Ya kita mesti lihat dari buah-buah roh. Dari cara dia ngomong, cara dia memperlakukan uang, cara dia bersikap kepada orang tuanya, saudaranya, cara dia menghadapi masalah. Itu akan muncul orang ini matang dan takut Tuhan atau tidak. Iya. Kita mesti lihat karakternya, itu ada di jiwa ya. Iya. Di jiwa. Iya. Emosinya. Betul. Bagaimana dia berespon pada waktu dalam tekanan. Nah, itu penting tuh, perlu kita tahu tuh. Baru yang terakhir bonusnya. Tubuhnya. Iya, itu cakep itu bonus. Iya kan?
dia punya duit, itu bonus. Iya. Tapi bukan jelek-jelek dikit nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah. Satu ketika bisa berubah. Karena tergantung. Tidak butuh mujizat untuk membuat perempuan itu cantik ya. Iya, betul. Kalau kita punya duit, wah jadi cakep. Ya kita bisa jadi cakep. Kita tinggal pilih mau mirip si A atau mirip si B, ya betul. Bener kok, iya. Itu yang terjadi. Iya. Jadi dari semua persoalan yang begitu banyak, Dieter, solusinya apa ya? Kita sebagai gereja, hamba Tuhan untuk kita bisa memperlengkapi orang-orang generasi muda di bawah kita itu untuk mereka bisa menghindari sesuatu yang bisa mereka hindari seharusnya dalam sebuah pernikahan. Solusinya adalah begini, kalau gereja itu mau menikahkan seseorang kan ada konseling pranikah. Tapi hari-hari ini gereja nggak punya prapacaran, gitu kan? Jadi seharusnya gereja punya sebuah modul bagaimana mempersiapkan anak-anak muda atau dewasa-dewasa muda sebelum mereka berpacaran ada pattern-patternnya. Jadi prapacaran harus diajarkan dulu tuh bagaimana mencari pasangan hidup. Minimal mereka punya knowledge sedikit juga. Mereka dipersiapkan. Equip itu jadi saran, solusi pertama. Iya. Yang kedua adalah ketika mereka udah masuk dalam masa pacaran, mereka harus punya mentor kok. Supaya apa? Supaya ada pembinaan di dalamnya. Jadi pacarannya itu dikasih tujuan-tujuan kekal, tujuan-tujuan ilahi. Gitu. Yang ketiga adalah solusinya pacaran jangan sendirian. Gitu ya. Pacaran harus punya teman-teman atau komunitas yang lainnya juga supaya saling mendukung. Gitu loh. Kita dan pasangan kita itu harus kenal teman-teman rohani kita. Iya. Jangan sebelumnya ngumpul sama-sama, begitu pacaran hilang. Itu kan yang banyak kejadian begitu. Kita lebih seneng sendirian jadinya, eksklusif jadinya, ya kan? Yang banyak kejadian lu kemana? Enggak kemana-mana, tahu-tahu mojok ke bioskop, begitu ya. Itu dia. Dan masalahnya begini juga kok Petrus, masalahnya kalau kita pacaran sendirian, begitu putus, hilang kita. Hilang dari komunitas, hilang dari gereja. Nggak ada yang bisa jangkau. Nggak ada yang bisa jangkau kita lagi. Tapi yang rese, Dieter, ini ngomong kamu punya solusi kedua dan ketiga. Yang rese tuh kadang-kadang para mentor juga nggak dewasa tuh. Itu dia. Jadi pada waktu mereka ketemu mentor ini lupa bahwa kita ini hanya sebatas untuk ngebimbing. Iya. Nah mereka itu kepo jadi. Kepo, malah mau ngatur, nggak boleh begini. Itu yang bikin orang tuh males gitu. Males, betul. Iya. Makanya. Tapi kalau orang nggak punya mentor, ya rusak nanti. Betul, ya. Makanya itulah gereja juga harus jadi gereja yang dewasa. Harus berubah semua. Harus berubah semua. Dari segala sisi kita mesti mengerti bahwa yang namanya discipleship atau mentorship itu penting dalam lini kehidupan kita. Iya. Gitu loh. Mungkin tips untuk pilih mentor adalah pilih orang yang kita srek dan yang bisa ngerti kita. Iya, dan kita lihat bahwa pernikahannya berhasil. Betul, rekam jejaknya baik. Rekam jejaknya baik. Iya. Di luar itu jangan pilih jadi mentornya kita. Iya. Tapi kita harus punya mentor, ya kan? Iya. Sehingga kalau kita satu saat kita ada masalah besar, kita tahu kita harus datang kepada siapa. Iya. Dan kita akan mendapat saran yang baik buat kita. Iya. Karena pada waktu kita datang ketemu orang yang salah, kita dengar saran yang salah, kita bisa buat keputusan yang salah juga. Iya. Jangan minta nasihat kepada orang yang bercerai. Gitu kan. Iya, jangan minta nasihat kepada orang yang playboy. Kalau kita minta nasihat sama orang yang playboy atau sudah bercerai, ya nasihat-nasihatnya nasihat-nasihat yang tidak berkualitas pasti. Iya. Walaupun itu juga mungkin nggak benar 100%, tapi ada baiknya kita menemukan orang yang rekam jejak pernikahannya baik. Karena dia bisa memberikan sebuah nasihat bukan hanya sekedar teori, tapi dia memberikan nasihat melalui pengalaman kehidupan mereka. Iya. Itu sih kok. Oke. Jadi solusi buat kita semua yang ingin berpacaran hari ini ada 3. Yang pertama, kita perlu di-equip oleh wadah, oleh gereja di mana kita bergabung. Gereja harus menyediakan wadah itu, pelajaran-pelajaran bagaimana membangun sebuah hubungan. Yang kedua, kita perlu cari mentor, menemukan mentor. Dan yang ketiga, berada dalam komunitas rohani yang sehat yang bisa mensupport kita. Saya pikir kalau kita lakukan itu, akan ada banyak hal yang bisa kita hindari. Sehingga kita punya pernikahan ke depan, hubungan kita dengan banyak orang juga semua terjaga dengan baik. Itu dia. Apa yang ada di sorga terjadi di rumah kita. Apa yang ada di sorga terjadi di dunia ini. Amin. Siap. Amin.